Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya mengunjungi saudara malam hari ini dengan sebuah berita firman Tuhan yang memang ajaib dan luar biasa. Rupanya Tuhan dapat menyediakan berkat untuk kita, bahkan dari orang yang kita tidak sangkakan, yang tidak mungkin menurut bayangan kita memberikan berkat kepada kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur ada firman Tuhan yang menjawab semua pergumulan kami pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau dapat menggunakan siapa saja untuk menolong dan memberkati kami. Tuhan, tolong juga kami supaya kami tetap pada jalan-Mu, tetap pada tujuan-Mu, dan tidak pernah menyimpang ke jalan yang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran. Keluaran pasal 3 ayat 21. Keluaran pasal 3 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Keluaran 3 ayat 21. Keluaran 3:21, demikian firman Tuhan. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan. Dan ayat 22 nanti saya akan jelaskan sebentar. Siapa itu dulu? Orang Mesir itu siapa? Itu penjajah, itu bos, itu orang yang selama ini memeras mereka. Luar biasa terjadi, keajaiban terjadi ketika mereka mau keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, tanah perjanjian Kanaan. Kok orang itu waktu mendengar mereka mau pergi, berikan apa saja, macam-macam diberikan. Coba saudara, saya baca ayat 22. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas, kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki, anak dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Coba sudah bayangkan.
Ini bukan sembarang barang. Barang yang akan mereka gunakan. Dan ingat, perak dan emas itu digunakan untuk apa? Bukan untuk perhiasan mereka saja, tetapi untuk mereka nanti membangun kemah suci di perjalanan. Itulah yang saya ingin untuk kita fokus benar-benar kepada firman Tuhan. Kata kuncinya apa? Mereka mendengar kata ini suara Tuhan. Yang menyuruh mereka buat seperti itu Tuhan. Karena itu mereka berhasil. Tolong dengar baik apa yang saya katakan pada malam hari ini. Jangan mengada-ada, saudara. Imanmu harus didasarkan atas firman Tuhan. Tindakanmu, tindakan saudara pemirsa, tindakan seluruh jemaat yang menyaksikan program ini harus didasarkan firman Tuhan. Jangan mengada-ada. Ya. Kalau sudah ikut apa kata firman Tuhan, Tuhan akan buat apa saja yang kau kerjakan berhasil. Yang kedua ialah apa? Tujuan, saudara. Waktu itu mereka sudah mulai mau melangkah. Sebentar lagi mereka mau melangkah menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Maksudnya ialah, tolong kita pastikan malam hari ini ketika sudah menyaksikan program ini, bahwa tujuan hidup kita tidak kemana-mana, tetapi tujuan kita ialah surga yang kekal. Sudah bisa bayangkan, kalau sudah berharap sesuatu daripada Tuhan, tetapi tujuan saudara seperti anak yang hilang itu, ya, anak bungsu itu, apa yang dia buat saudara sekalian? Dia minta warisan kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Ya. Untuk apa? Bukan untuk dia membangun bisnisnya sendiri. Kayaknya mula-mulanya begitu. Tetapi rupanya untuk dia memuaskan hawa nafsunya. Hidup happy-happy di negara yang lain. Dan akibatnya apa? Terpuruk habis dan terlempar di kandang babi. Jadi saudara sekalian, ingat itu baik-baik. Kalau saya bayangkan anak yang hilang saudara sekalian, saya kira bukan 1 miliar duitnya. Bisa jadi 1 triliun duitnya. Begitu cepatnya habis karena apa? Dia taruh berkat Tuhan dalam pundi-pundi berlobang. Karena dia hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Datang teman-teman yang menjadi belalang pelahap, yang makan semua berkat Tuhan itu, tidak lama habis semua. Tetapi hari ini kalau saudara betul punya tujuan hidup kepada surga, punya tujuan hidup menyenangkan hati Tuhan, punya tujuan hidup untuk menolong sesama yang kurang mampu, walaupun sudah tidak kaya, maka Tuhan akan buat apa? Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Akan datang berkat kepada saudara sekalian dari orang yang tidak sudah bayangkan. Oh, saudara-saudara sekalian, saya sudah mengalami berkali-kali ditolong oleh orang yang tidak saya kenal. Padahal mereka tahu saya pendeta, saya hamba Tuhan, saya orang Kristen. Saudara sekalian, tolong jangan berpikiran negatif kepada orang. Saya sudah mengalami banyak hal, ditolong oleh orang yang sama sekali saya tidak pernah kenal. Satu kali saya terjebak banjir dengan seorang mahasiswa yang saya ajak pergi. Kami di kaki gunung, hujan lebat, mendera, basah kuyup badan kami. Kami periksa tempat, dan kemudian sungai yang harus kami seberangi. Sebenarnya sungai itu tidak terlalu besar. Banjir sudah sekali. Orang di tepi sungai itu, kampung di tepi sungai itu orang berteriak, "Dek, jangan menyeberang." Waktu itu saya masih muda. "Dek, jangan menyeberang. Kaki kalian bisa patah. Karena ada batu-batu sebesar kepala yang meluncur ikut banjir." Apa? Saya ditolong oleh orang di situ. Mereka tahu kami hamba Tuhan. Ditolong, tempatkan sampai besok pagi waktu kami berangkat, saudara sekalian, pakaian kami bau asap. Karena
nenek di rumah itu mengasap pakaian kami supaya kering. Kami dipinjamin sarung. Dikasih makan dengan baik-baik, semua baik. Jadi mari kita percaya hari ini, kalau tujuan hidup kita benar, kalau langkah hidup kita benar, dan kita mengasihi Tuhan, dan juga siap untuk menolong sesama, maka kita akan menerima berkat dari orang yang tidak pernah kita bayangkan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk ada firman Tuhan yang ajaib yang kami dengarkan pada malam hari ini. Kami berdoa supaya kami terus memelihara tujuan hidup kami. Kami memelihara langkah-langkah hidup kami dan sikap hidup kami yang positif kepada semua orang yang bertemu dengan kami, tetangga kami, dan semua orang yang lain. Tolong kami Tuhan, supaya kami ada waktunya menerima berkat dari orang yang tidak kami sangkakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.